Sekarang nih Pak Nurholis gimana? Kok minta dukung sama Partai Islam? Pak Nurholis dia ketawa. Jadi, nah akhirnya dia kan kena apa namanya jadi bumerang ucapannya sendiri ya. Saya sih sebenarnya bisa berpasangan dengan siapa saja, ya, karena memang dari awal saya sudah diajari bahwa politik itu sebenarnya seni untuk berkompromi sebenarnya. Jadi tidak mungkin orang ngotot-ngototan, ya. Orang itu harus mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu. Pada tahun 2014 pun, 2019 pun sebenarnya wacana itu sudah berkembang kalau maju dengan Pak Prabowo itu. Bahkan pada waktu Ijtima Ulama itu nama saya masuk sebagai salah satu calon presiden pada waktu itu karena Pak Amin Rais tidak mau. Ya, Amin bilang Yusril aja dan diterima oleh yang lain. Dan pada waktu itu kita diundang konvensi Ijtima Ulama itu di Hotel Peninsula Jakarta dan masing-masing orang itu disuruh pidato. Prabowo pidato, saya pidato, yang lain-lain juga pidato. Tapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba diputuskanlah Prabowo Sandi, kan begitu. Dan kita juga agak heran begitu bagaimana ceritanya. Nah, sementara kalangan habaib itu mengusulkan orang-orang seperti Ustaz Abdul Samad dan lain-lain begitulah. Jadi saya pikir kenapa jadi begini ya? Alasannya karena Pak Prabowo itu tidak mendalam pemahamannya terhadap Islam, maka perlu didampingi oleh kiai-kiai seperti itu. Kalau saya kan dianggap ya barangkali walaupun saya mungkin sedikit banyak mengerti tentang Islam, mungkin dianggap saya bukan kiai, bukan apa begitu. Jadi sesudah itu ya kita tidak tahu bagaimana ceritanya dan ya nggak jadi begitu. Nah kalau sekarang ini wacana itu hidup lagi, ya, ada bilang oh Yusril pasangan sama Puan aja, ada juga yang wacana begitu, ada yang pasangan sama Pak Prabowo lagi, itu muncul beberapa minggu terakhir ini, ya. Dan kabarnya memang ada pembicaraan tentang itu, walaupun saya sendiri tidak terlibat secara langsung. Tapi intinya sih bagi saya berpasangan dengan siapa saja mungkin aja begitu, ya, sangat mungkin dengan hal itu. Dan kita sifatnya itu kan saling menutupi kelemahan masing-masing dan ya untuk kebaikan bersamalah begitu. Jadi kalau dipasangkan dengan siapapun, apakah menjadi wakil presiden pun sebenarnya saya terima aja keadaan itu. Memang politik ini kan terus dinamis ya, dan terus-menerus mengalami perubahan dan mencari format yang baru sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Memang politik yang didasarkan kepada aliran politik itu kan sejak awal abad 20 yang lalu pun sebenarnya sudah ada. Ya, Bung Karno tahun 20-an sudah menulis nasionalisme, Islamisme, Marxisme, ya, mengkonstatir adanya 3 aliran atau kekuatan politik yang ada di kalangan bangsa kita pada waktu itu. Dengan tidak adanya lagi Marxis tahun 65 sampai sekarang, maka yang tersisa itu adalah kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis. Yang menurut hemat saya, kedua-duanya itu pun sebenarnya sulit untuk bersatu. Ya. Bukan hanya partai Islam pecah, partai nasionalis pun juga pecah. Dan itu dari sebelum kemerdekaan pun ada Parindra, ada PNI, ada macam-macam partai nasionalis, tapi juga partai Islam, ada Serikat Islam, ada Penyadar, ada macam-macam. Dan pada waktu awal kemerdekaan pun mula-mula memang hanya Masyumi sebagai salah satunya partai kan, tapi kemudian PSII bentuk sendiri, kemudian NU keluar tahun 52, muncul PERTI. Begitu juga partai-partai nasionalis. Jadi sebenarnya partai-partai itu kalau saya amati ya, potensinya untuk bersatu itu lebih kecil daripada potensinya untuk pecah. Lebih besar potensinya untuk berpecah belah itu. Ya, karena memang politik ini kan penuh dengan kepentingannya. Jadi mungkin kalau dalam dunia bisnis barangkali ya agak lebih solid. Tapi kalau dalam politik ini memang kepentingan terlalu banyak dan perpecahan itu seringkali terjadi. Tapi baik di masa lalu maupun ke depan, keberadaan dari 2 kekuatan politik ini tetap signifikan antara nasionalis dan Islam. Walaupun antara keduanya itu sebenarnya sudah tidak begitu tajam perbedaannya. Ya,
kalau dibandingkan dengan tahun 50-an, 60-an dan keadaan sekarang itu jauh berbeda. Kita tidak bisa mengatakan bahwa partai nasionalis itu sekuler dan tidak mempertimbangkan faktor agama sedikit pun. Sebaliknya juga kelompok Islam ini tidak nasionalis. Saya kira sebenarnya tidak seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita amati Pak Natsir sebagai satu contoh, walaupun ketua Masyumi, tapi kan sangat berupaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mosi integral tahun 1950. Jadi begitu juga sebenarnya kelompok nasionalis pun di dalamnya itu juga terdapat banyak kelompok-kelompok Islam di dalamnya. Jadi saya baru bisa mengerti satu hari kenapa Pak Subadyo Sosrosoetomo itu sering berdiskusi dengan Anwar Haryono. Ya saya tanya, bagaimana ceritanya ini tokoh PSI ini enak sekali. Dia bilang itu dulu Pak Subadyo itu dia anggota Young Islamic Bond. Nah, jadi sama Pak Muhammad Rum, Pak Natsir dan lain-lain itu. Jadi selalu akan ada silang seperti itu. Nah sekarang ini misalnya alumni dari HMI atau PMII dan lain-lain, itu kan menyebar kemana-mana. Ya, kekuatan HMI, alumni HMI di dalam Golkar, Akbar Tanjung dan pasukannya itu cukup kuat juga di dalam ya. Sebaliknya juga di PDIP itu ada barisan kelompok Islamnya juga di dalam. Nah jadi tidak bisa dikatakan bahwa partai-partai nasionalis itu tidak Islam. Ya. Sebaliknya kelompok-kelompok Islam itu tidak nasionalis begitu. Jadi percampuran itu menjadi ada dan Islam itu menjadi concern dari semua. Tidak hanya concern partai-partai Islam, tapi juga menjadi concern dari partai-partai nasionalis itu. Nah saya ingat satu hari sebagai Menteri Kehakiman saya waktu itu bersama Mendagri mengajukan rancangan undang-undang tentang Nanggure Aceh Darussalam. Ya. Kemudian yang kedua itu rancangan undang-undang pemerintahan Aceh sesudah Helsinki. Saya 2 kali menyiapkan RUU Aceh itu. Sempat saya berdiskusi panjang dengan tokoh-tokoh dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Pak Manase Malo, Ibu Astrid Susanto dan lain-lain, tentang beberapa pasal dalam undang-undang Nanggure Aceh Darussalam itu mengenai berlakunya syariat Islam di Aceh. Memang itu sengaja saya yang mendraft itu. Dan itu hasil diskusi panjang antara saya dengan GAM dan dengan ulama-ulama Aceh. Ya, pada waktu zamannya Gus Dur. Jadi saya sempat beberapa kali datang ke Aceh dan berdialog dengan tokoh-tokoh di sana. Dan saya lapor ke Gus Dur. Dia bilang, Gus, saya udah ngomong nih sama orang-orang Aceh ini, kebanyakan GAM ini banyakan preman, saya bilang. Tapi yang memberontak di Aceh ini GAM, bukan ulama, Gus, saya bilang. Kalau ulama memberontak di Aceh, kita nggak bisa ngatasi, kita nyerah deh, saya bilang. Kalau ngadapin GAM kita bisa hadapi, tapi kalau ulama mau memberontak, habis kita. Nah ulama ini, saya tanya, ya, ulama-ulama mintanya apa? Pesan Gus Dur pada saya, apapun yang diminta orang Aceh, kita kasih. Satu yang jangan dikasih, Aceh lepas dari Republik Indonesia. Ulama-ulama itu minta syariat Islam dijalankan. Dia bilang, Pak Yusril, bilang sama Gus Dur, kalau syariat Islam dijalankan di Aceh, kami ulama-ulama inilah yang akan berjihad mempertahankan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia. Nah karena itu, ya itu kompromi. Ini dituangkan. Dan kompromi itu tetap kita pertahankan ketika Hamid Awaludin sama Sofyan Jalil pergi ke, saya nggak ikut berunding kan ya di Helsinki karena saya Mensesnek. Mensesnek kan harus jaga gawang di istana situ. Tapi saya dengerin mereka berunding itu, kami di sana bisa monitor apa perundingan itu. Dan tetap dimasukkan. Nah itu oleh Demokrasi Kasih Bangsa yang notabene adalah partai Kristen, itu sempat dipertanyakan. Dan saya menjelaskan panjang lebar kepada beliau-beliau itu sampai Pak Manase dan Ibu Astrid mengatakan kalau seperti itu penjelasan tentang syariat sudah nggak ada alasan bagi kami Partai Kristen untuk tidak menerimanya. Nah, detail sekali mereka tanya. Sampai ada ditanya begini, kalau orang Islam maling ayam orang Kristen, hukum apa yang dipakai? Sebaliknya kalau orang Kristen maling ayam orang Islam, hukum apa yang dipakai? Itu saya jawab semua pertanyaannya. Dan setelah itu
nggak ada masalah. Termasuk pada waktu itu PDIP, Permadi yang tokoh kebatinan itu. Jadi kalau mau rapat bawa keris tuh ke DPR. Jadi saya bilang, nih yang ngomong siapa nih, Pak Permadi atau yang di belakang itu yang ngomong nih. Jadi kalau mau rapat bawa keris. Jadi Pak Permadi pun atas nama fraksi PDIP menyetujui berlakunya syariat Islam di Aceh itu setelah saya jelaskan. Itu tidak mengganggu orang Kristen, tidak diskriminatif, segala macam, bahkan itu keadilan bagi semuanya. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti ini tidak hanya menjadi concern dari partai Islam, tapi PDIP pun bisa terima, Partai Kristen bisa terima. Jadi di masa belakangan ini kan banyak RUU muncul di DPR, ya seperti yang berkaitan dengan Islam, ya, dan itu justru terjadi pada zaman Jokowi. Nah, jadi padahal kekuatan Islamnya secara persentase mungkin makin melemah di DPR. Tapi kepentingan Islam itu justru diperjuangkan oleh Golkar, oleh PDIP, oleh partai-partai yang lain. Nah, jadi ini sebenarnya format baru sebenarnya politik Islam. Tapi bagaimanapun dia tetap akan memberikan warna kepada politik Indonesia sekarang maupun masa depan. Walaupun saya tetap bercita-cita jangan sampai kekuatan politik Islam itu habis sama sekali, ya. Jadi saya ingat dulu pada waktu tahun 99 saya bertemu dengan Pak Nurholis Majid dan Pak Harun Kamil, ya. Mereka ini di fraksi utusan golongan dan utusan daerah pada waktu itu. Jadi Pak Harun Kamil bilang, justru kita calonkan Pak Nurholis Majid aja jadi calon presiden. Supaya PBB dan P3 mencalonkan Nurholis Majid. Saya bilang, dulu partai Islam, Islam yes, partai Islam no. Saya bilang, sekarang nih Pak Nurholis gimana? Kok minta dukung sama partai Islam? Pak Nurholis dia ketawa. Jadi, nah akhirnya dia kan kena jadi bumerang ucapannya sendiri, ya. Ucapan dia tahun 70 mengenai Islam yes, partai Islam no itu kan cukup menghebohkan pada waktu itu, kan.